Nasib rumah tangga Agnes Jennifer masih menjadi teka-teki yang belum menemukan ujungnya. Setelah mencuatnya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, David, kehidupan Agnes berubah drastis. Meski dihantam badai persoalan besar, Agnes memilih untuk tetap bertahan. Bukan tanpa alasan, sikap tenangnya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa, meskipun di baliknya tersimpan luka yang mendalam. Sebagaimana diketahui, Agnes dan David tidak hanya terikat dalam hubungan pernikahan, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dalam dunia bisnis. Aset-aset hasil kerja keras mereka pun menjadi salah satu alasan mengapa keduanya belum memutuskan mengambil langkah besar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Meski begitu, Agnes tidak tinggal diam. Dalam sebuah kesempatan, ia memberikan klarifikasi terkait keputusannya untuk bertahan di tengah prahara ini. Dengan penuh ketegaran, Agnes mengungkapkan bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang mudah baginya. Gue juga gak ngerti kenapa banyak spekulasi-spekulasi kayak gini akhirnya keluar di antara para netizen. Cuman mungkin salah satunya adalah karena mungkin kalian ngeliat tuh gue menanggapi peristiwa ini, kejadian ini dengan sangat tenang. Itu tuh bukan karena gue kaya banget gitu atau gue lebih kaya dari laki gue atau keluarga laki gue tuh, enggak gitu say. Cuman karena ya udah, gue itu ada pekerjaan sendiri, gue cukup mapan sendiri gitu. Jadi gue ya udah gitu loh. Dan kalau kalian lihat nggak ada sedih-sedihnya ya, kayak tegar banget gitu loh menghadapi ini. Pasti kan jadi pikir, oh pasti nih ceweknya yang kaya gitu. Nggak kayak gitu. Karena ya masa-masa sedih gue tuh udah lewat. Jadi sekarang ya masa bangkit gitu. Dan gue juga percaya sama diri gue, with or without him I can move on gitu aja. Jadi ya kalian jangan suka berspekulasi hal-hal yang enggak gitu. Karena keluarga gue dengan keluarga suami gue pun itu semuanya baik-baik aja sampai sekarang. Walaupun setelah case ini pun kita semua baik-baik aja. Dan gue tuh tidak mau ada yang mencoba merusak hubungan tersebut. Jadi whether gue divorce ataupun enggak, gue pengen tetap keluarga gue dan keluarga laki gue itu baik-baik aja. Karena ya keluarga laki gue tuh they've been so nice to me. Jadi kita tuh nggak pernah ada masalah apapun. Jadi tolong hal-hal kayak gini jangan disangkut-sangkutin lagi. Jadi it's just about me and him aja udah. Jadi orang tua gue dan orang tua David itu tidak ada urusan dalam bisnis-bisnisan yang sama gitu ya. Jadi pure perusahaan yang David bekerja di situ itu adalah milik keluarga David. Bukan, nggak ada urusan keluarga gue tuh, nggak ada invest sama sekali di situ, nggak ada. Dan jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau David itu kerja di perusahaan orang tua gue, itu salah. Terus gue juga ada lihat kayak beberapa konten bilang oke, kayak si Gayung Lope ini berharap pengen bisa jadi kaya gitu ya. Tapi ternyata yang kaya Agnes gitu. Ya gue lumayan lah, gue oke lah say gitu, nggak sampai takut yang kayak gimana gitu say. Tapi logika aja nih ya, seorang Agnes Jennifer apa mau sama yang kagak kaya? Kagak lah. Jadi mendingan ya tuh orang-orang yang pada suka ngepost kayak gitu, hati-hati lu. Ntar lu orang dikenain disu lo, disomasi karena pencemaran nama baik lu, jangan-jangan. Sebelum badai besar mengguncang rumah tangganya, Agnes Jennifer ternyata pernah membahas fenomena yang kini justru menimpa dirinya. Dalam salah satu unggahan media sosialnya di masa lalu, Agnes sempat mengangkat topik tentang ani-ani, istilah yang kerap digunakan untuk menyebut pihak ketiga yang menjadi perusak hubungan rumah tangga seseorang. Kala itu Agnes dengan nada santai membandingkan bagaimana sosok ani-ani di zaman dulu dan sekarang yang memiliki cara berbeda dalam mendekati pasangan orang lain. Unggahan itu sontak menuai perhatian dari warganet, terutama ketika kasus perselingkuhan David terungkap ke publik. Banyak yang menganggap takdir telah mempermainkan Agnes, membawa apa yang dulu ia bicarakan menjadi kenyataan pahit dalam hidupnya. Apakah cantik harus selalu hedon setiap hari kayak begitu? Enggak, coba makanya kenapa lu bedain? Ya lu bisa lihat nih, istri-istri sama ani-ani, ya kan?
Cantiknya beda kan, ada istri cantik, ada ani-ani cantik. Memang ada, pasti semua orang yang apapun itu ada yang cantik. Cuma pasti cantiknya beda. Kenapa? Karena kerjaannya beda, say. Ya, istri satu kagak ada waktu untuk sampai kayak lu sampai perintil semuanya kayak begitu tuh kagak ada waktu. Kalau ani-ani kan memang gabut dan memang job desk-nya dia tuh kayak gitu. Untuk benar-benar hanya fokus merawat diri, merawat Slanky, dan juga merawat si gadunnya begitu. Jadi memang job desk-nya beda. Jujur gue itu gak pernah punya masalah dengan ani-ani, dan juga tidak pernah disakiti oleh ani-ani, oke? Cuman yang gue pikir ya, dari zaman dulu kan sebenarnya ani-ani itu udah banyak ya. Cuman zaman dulu kan belum banyak sosial media. Jadi ani-ani zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget. Nah zaman dulu itu lebih stay low, lebih ya udah kadang malu gitu loh, kadang dia umpetin gitu kan. Tapi zaman sekarang tuh kayak lebih belak-belakan banget. Nah karena banyak main di sosial media, jadi itulah kenapa gue bilang jadi banyak menginfluensi orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda dan bahkan istri-istri yang berpikiran oh gue harus hedon kayak ani-ani. Akhirnya banyaklah terjadi perceraian, banyaklah istrinya mukanya dirombak-rombak di ini ono, akhirnya lakinya jadi pikir nih bini gue mau ngapain, mau jadi bini apa mau ngelons gitu loh. Jadinya kan bingung gitu. Jadi kenapa gue suka nge-up hal-hal kayak gitu, karena hal kayak gitu tuh udah banyak banget menginfluensi orang-orang yang masih dalam pernikahan, bahkan anak-anak muda zaman sekarang yang tidak mau mementingkan kepentingan atau kepandaian otak, tapi lebih jauh mementingkan untuk perawatan dan juga perawatan Slanky, oke? Aduh, gue tuh udah banyak asam garam lah ya soal-soal kayak beginian nih gue bilangin. Ntar kalau misalnya lu nikah gitu ya, say. Orang tuh kalau pintar biar gimana lu tuh nggak terlalu bisa diinjek-injek sama laki dan nama keluarga laki, oke? Lu tahu kalau lu pengen tujuan lu jadi ani-ani, lu mau secakep apapun, sewangi apapun, seglowing apapun, lu ntar juga lu bakal dilepeh, say, diganti lagi sama yang baru. Oke? Dilepeh juga lu. Kira lu udah tuaan dikit lu bakal diurus? Kagak lah, diganti. Enak aja. Paling bentar lagi juga ketahuan kalau suaminya punya banyak simpanan, namanya juga laki-laki berduit. Oh, kalau misalnya itu mah bukan bentar lagi, udah dari dulu. Simpenan uang banyak, simpenan tabungan banyak, deposito banyak, dan simpanan lainnya. Kalau enggak gimana bisa belian ini ono? Kalau enggak banyak simpanannya juga gue kagak mau. Itu mah udah banyak dari dulu. Makasih ya doanya ya, doain lagi biar simpanannya makin banyak. Oke? Makasih loh bang. Thank you. Gue tuh paling suka doa-doa yang sangat memotivasi dan mendukung hidup gue seperti ini. Makasih loh. Sarange.